Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya teman-teman ya? Suara saya pada dengar jelas? Suara saya apa sudah terdengar teman-teman? Dengar, Pak. Oke, sebentar ya, saya lagi nyeting audionya sebentar ya. Baik, alhamdulillah syukurlah kita temukan di pertemuan ke-7 ya teman-teman ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Di momen setelah hari raya ini, lalu pasangan juga tekal balam Menkum kembali karim menang isi mohon maaf lahir batin. Baik, pertemuan ke-7 ini masih ada tanggungan untuk jadwal presentasi kelompok ya. Untuk materinya sendiri dan presensi sudah ada di learning, tinggal kalian checklist hadir dan untuk materi bisa di-download. Untuk yang sekarang masih ada untuk kelompok 9 dan kelompok 10. Benar ya? Kelompok Iya, Pak. ya, kelompok 9 ini ada Nurdeni, Feby Tiara, Adelia Salsabila, Rezekining sama Amelia Kusnul Khotimah. Sudah ada semua di ruang Zoom ini? Belum Pak, masih Amelia saja. Oh. Kalau kelompok 10 ada Dwi Nurita, ada Melinda Putri, ada Tania Rahma, ada Dani Atira Fisal sama M. Dapa Mubarok. Kelompok 10 gimana? Sudah hadir? Sudah ada semua, Pak. Oke, kelompok 10 yang mulai duluan aja ya, biar menghemat waktu ya. Mau share screen sendiri atau saya bantu untuk share screen-nya? Share screen sendiri, Pak. Oke, silakan. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan, di sini kami akan mempresentasikan tentang transaksi jual beli tanah dalam hukum bisnis. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Puspitasari. Selanjutnya M. Dapa Mubarak, lalu Tania Rahma Florendiana, Dania Tira Fisar, dan yang terakhir Dwi Nurita. Pengertian. Yang pertama adalah tanah merupakan sumber daya yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan meledaknya populasi pertumbuhan manusia yang tentunya membutuhkan lahan untuk tempat hidup. Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan peralihan hak, yaitu melalui jual beli. Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum di mana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual. Menurut Budi Harsono, dalam hukum adat, perbuatan pemindahan hak jual beli, hibah, tukar menukar merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai. Menurut hukum BW pasal 1
1457 disebutkan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dengan mana penjual meningkatkan dirinya atau berjanji untuk menyerahkan hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli, yang mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual harga yang telah disepakatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria atau UUPA, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Selanjutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah tidak ditemukan pasal yang mengatur secara khusus mengenai peralihan hak atas tanah, khususnya terdapat tanah yang belum didaftarkan. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan alat pembayaran yang sah, yaitu berupa sejumlah uang. Sedangkan barang yang menjadi objek jual beli tanah dan bangunan adalah hak atas tanah atau bangunan. Studi kasus. Ahmad menjual tanah dan bangunannya kepada Budi seharga 500 juta. Budi tertarik dengan tawaran Ahmad dan sepakat membeli tanah dan bangunan milik Ahmad. Namun Budi menyerahkan uang pembayaran dahulu sebesar 500 juta kepada Ahmad dan meminta bukti pembayaran berupa kwitansi. Selang 3 hari, Ahmad didatangi Catur, pemegang saham PT Makmur Jaya. Ia tertarik pula dengan tanah dan bangunan Ahmad yang telah disepakati oleh Budi. Ternyata Catur bersedia membeli tanah dan bangunan Ahmad sebesar 550 juta untuk digunakan tempat berbisnis mengingat lokasinya yang strategis. Ahmad setuju menjual tanah dan bangunan kepada Catur, lalu Catur meminta agar proses jual beli segera dilakukan di hadapan notaris dan segera didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional, supaya sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan diterbitkan untuk Catur. 5 hari kemudian, Budi terkejut melihat tanah dan bangunan yang ia beli kepada Ahmad telah ditempati orang lain. Lalu Budi marah dan menggugat Ahmad ke pengadilan. Budi meminta kepada hakim agar tanah yang dibelinya dari Ahmad diserahkan kepadanya. Keabsahan perjanjian transaksi jual beli. Hak kepemilikan barang atas nama pembelian akan sah ketika memenuhi beberapa poin menurut pasal 1320 KUH Perdata, antara lain yakni adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli, memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan, sudah dewasa, tidak di bawah pengampunan, tidak cacat mental. Adanya penentuan jenis objek yang akan diperjanjikan, dan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, yakni penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar hak yang dijanjikan. Dari kasus Ahmad yang menjual tanah dan bangunannya kepada Budi tergolong sah. Kesahan transaksi jual beli antara Ahmad dan Budi didukung dengan pernyataan adanya kesepakatan harga 500 juta sesuai dengan pasal 1458 KUH Perdata dan juga didukung oleh pemenuhan 4 syarat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata.
permintaan dan tuntutan dalam pengadilan. Pembuktian merupakan suatu perbuatan yang meyakinkan atas suatu kebenaran dan menunjukkan sebuah bukti. Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi alat pembuktian meliputi tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Permintaan atau tuntutan budi dapat dipenuhi oleh pengadilan dengan menyerahkan bukti tertulis berupa bukti pembayaran atau kwitansi. Namun bukti akan bersifat lemah apabila tidak terdapat materai dalam kwitansi tersebut. Next. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus transaksi jual beli. Dalam studi kasus di atas, pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab yakni Ahmad atau penjual. Ahmad bersalah dan bertanggung jawab karena sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga merugikan orang lain atau budi atau pembeli. Ahmad harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian budi dikarenakan sudah menjual hak milik atau tanah dan bangunan yang seharusnya milik budi. Budi dinyatakan memiliki hak milik atas tanah tersebut karena budi telah membeli tanah dan bangunan yang ditawarkan oleh Ahmad serta telah memiliki bukti kwitansi pembayaran. Solusi yang terbaik dalam kasus di atas yakni melakukan mediasi dengan ketiga belah pihak yang terlibat, yaitu Ahmad, Budi, dan Catur. Dikarenakan Catur telah mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yang mana Budi tidak memiliki hak untuk menggugat tanahnya dikarenakan belum terdaftar. Maka dari itu, langkah yang dapat diambil yakni Ahmad harus menggantikan kembali uang dari Budi atas pembelian tanah dan bangunan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan. Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ditanyakan. Oke, saya langsung aja ya. Dari slide awal, Pak. Jadi kita ya udah stop aja. Dari ini aja nih, stop. Kita lihat dulu kembalinya dasar hukum tentang syarat sahnya perjanjian dalam proses bisnis ya. Itu berdasarkan pasal 120 BW bagi Pergub, 4 syarat sahnya, yaitu yang pertama tentang ada kata sepakat ya. Kesepakatan, jadi nggak boleh ada unsur paksaan atau tipuan dalam membuat perjanjian. Terus yang kedua, kecakapan dalam bertindak. Itu maksudnya seperti adanya syarat tidak dewasa, usia 12 tahun ke atas, terus tidak berada dalam pengampuan. Tadi salah nyebutkan ya, bukan pengampunan ya, tapi pengampuan. Itu artinya pihak yang bertransaksi tidak dalam keadaan sakit atau mental jiwa, atau masih di bawah umur. Terus yang ketiga, ketentuannya itu cakap menurut pasal 43 UU
nomor 18 tahun 99 ya, tentang jasa konstruksi ya, tentang perencana, pelaksana dan pengawas proyek ya, yang tidak secara teknik hingga proyek gagal, itu kaitannya dengan teknik ya. Terus yang ketiga mengenai hal tertentu, ini maksudnya setiap transaksi membutuhkan objek. Objeknya di sini apa? Yaitu tanah dan bangunan. Ya. Terus yang keempat kausa atau penyebab yang halal. Itu maksudnya transaksi bisnis itu yang dilakukan berapapun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, seperti nggak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ya, dan ketertiban dalam masyarakat. Oke, tentang kasus ini yang paling pertama, apakah transaksi antara Ahmad dan Budi tergolong sah? Di slide-nya, Mbak, tolong. Yang pertama, yang jawaban kasus pertama. Terus. Yang jawaban yang kasus pertama, yang setelah studi kasus. Nah, ini ya. Ini singkat kata, tergolong sahnya apa enggak, itu jika tergolong sah, jadi udah adanya kata sepakat dan udah adanya bukti pembayaran yang sah, ya. Minimal ada kwitansi dengan bermatre, ya, yang ditandatangani oleh Ahmad, itu tergolong sah, tentunya. Apalagi udah ada kesepakatan harga ya waktu itu. Ya. Terus yang kedua, yang jawaban kedua, Mbak, setelahnya, nah, dapatkah permintaan atau tuntutan si Budi dipenuhi oleh pengadilan? Ya. Nah, kalau misalkan ada kwitansi yang sah dari dari tata menjual dan materai apanya lengkap, ya dapat dipenuhi. Gitu. Tapi kalau asalkan hanya bukti terima aja tanpa materai, ya nggak dapat dipenuhi. Itu. Terus yang ketiga, lanjut slide-nya. Nah, sebagai pihak yang bersalah dan bertanggung jawab langsung ini, ya pasti penjual, ya Ahmad, ya. Pembeli nggak tahu apapun, ya. Yang pihak pertama yang bersalah Ahmad si penjualnya, karena sudah ada kesepakatan, seharusnya kesepakatan itu disahkan ya, dengan nominal yang besar, dengan aset yang berharga juga. Dari mungkin si Budi terburu-buru belinya, mungkin nggak apa-apa diterima dahulu dengan kwitansi materai. Setelah si Budi pulang dari India itu kasusnya, mungkin bisa didaftarkan di kantor BPN. Itu. Jadi ada adanya konsistensi dari si Ahmadnya. Jadi nggak menjual di pihak lain. Itu ke catur maksudnya ini. Oke. Terus yang jawaban kasus keempat, solusi terbaik, nah solusi terbaik ya benar bisa dengan mediasi, ya, antara ketiga orang ini. Seharusnya catur sih nggak ini ya, nggak terlalu dilibatkan ya, karena dia menjadi pihak korban ya seperti ini ya. Nah, mediasi yang terutama untuk Ahmad dan Budi, ya. Kalau misalkan ini kasusnya sudah didaftarkan atas nama catur ke BPN, berarti urusannya Budi ke Ahmad, ya, harus mengembalikan uangnya beserta ganti rugi yang telah dibayarkan itu. Tapi kalau misalkan si catur dengan leluasa, ya, dengan rela hati mengembalikan ke pembeli pertama si Budi, ya dengan kesepakatan nggak ada ganti rugi apapun, ya silakan. Itu tergantung hasil dari mediasinya. Itu. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Pak, saya mau bertanya. Ya. Silakan, Mbak. Bagaimana, kan gini Pak, Ya. bagaimana kalau misalkan pengaturan pada perjanjian jual beli KUHP itu Ya. dalam hukum Islam, Pak? Itu gimana? Hukum Islam ini dalam kasusnya seperti apa nih? Maksudnya? Kasusnya seperti ini atau kasus yang lain? Maksudnya? Iya, kasus kayak seperti ini, Pak. Kalau misalkan dalam hukum Islam itu loh, Pak. Ya. Kalau dalam hukum Islam, kasus seperti ini itu hampir sama ya, kecuali kalau ada kasus tertentu seperti kasus hutang, ya, terus ada yang kerjasama di luar transaksi bisnis yang murni seperti ini. Gitu. Jadi
dalam hukum Islam itu hampir sama juga. Kalau misalkan hukum jual beli tanah menurut hukum Islam sendiri itu sebenarnya kalau jual belinya ya, hukum jual beli dalam Islamnya itu adalah halal atau boleh dilakukan. Namun tetap ada rukun-rukun ya yang harus dipenuhi agar transaksi itu menjadi sah. Gitu. Rukun-rukunnya seperti jual beli tanah ini adanya pelaku, ya pelaku membeli dan menjual, terus objeknya apa yang jelasnya tata bangunan sama ijab kabulnya kesepakatannya itu. Kalau jual beli tanah termasuk hukum apa dalam Islam ya tadi diatur dalam KUH Perdata yang didasarkan pada pasal 457 KUH Perdata gitu. Jadi yang bunyinya sehingga saya kalau salah. Jadi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu aset atau benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Seperti itu. Begitu, Mbak. Pak, kalau mengenai hukum perdata dalam Islam mengenai muamalah gitu boleh nggak sih, Pak? Muamalah gimana nih? Dalam permasalahan itu mengenai muamalah. Jadi maksudnya apa sih? Hukum yang ada itu loh, Pak. Sebenarnya boleh atau tidak? Waduh panjang nih. Tapi nanti waktu kita mukanya jelaskan. Tapi gini poinnya. Jadi pengertian muamalah menurut hukum fikih Islam ya, itu adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat. Ya, ada yang kemaslahatan atau kemanfaatan dengan cara yang tempuh, seperti jual beli, ya, terus urusan bercocok tanam, urusan berserikat atau berdagang, gitu. Nah, terus kalau muamalah sendiri itu menggambarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya, penggunaan ilmu muamalah sendiri terbuat dalam aksi sosial. Ya, tadi saya sebutkan ya jual beli, terus kerjasama, perdagangan dan sebagainya. Tuh. Tapi kalau misalkan nanti tanya masalah bank, riba atau sebagainya, nanti ada bahasan tersendiri setelah UTS yang pertemuan terakhir dengan saya. Itu. Jadi belum saya jelaskan sekarang, Mbak. Berarti hukumnya itu boleh kan, Pak ya? Kalau transaksi jual beli boleh. Kan berarti nggak haram kan, Pak? Hukum muamalah mubah atau diperbolehkan ya. Ya. Saya nggak bilang wajib ya, tapi mubah ya, bukan diperbolehkan gitu. Gitu Mbak ya. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kalau nggak ada yang lagi, mungkin bisa diakhiri dulu kelompok 10. Ya, sekian terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 9 sudah hadir di sini, di ruang SIM ini. Oh, ini mau sudah share screen ya? Screening Randu Siwi ya, oke. Udah komplit ya kelompoknya ya? Oke, silakan dimulai aja Mbak kok. Sudah siap. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perjanjian dalam bisnis. Anggota saya sendiri, Rizky Randusiwi, Adelia, Feby, Denny, dan Amel. Kemudian, studi kasus. CV Bumi Pertiwi berkedudukan di Surabaya melakukan kegiatan bisnis di bidang makanan. Di bidang makanan dan minuman dengan segmen pasar di dalam negeri. Anda sebagai pengelola atau manajer, CV Bumi Pertiwi
sebutkan dan jelaskan 12 transaksi kontrak bisnis yang lahir dari kegiatan usaha mulai dari awal berdirinya perusahaan hingga beroperasi dan memasarkan produk. Buatlah klarifikasi atas 12 transaksi yang disebutkan berdasarkan A. Perjanjian tertulis berdasarkan akte notaris, B. Perjanjian tertulis menggunakan akte di bawah tangan, C. Perjanjian tidak perlu ditulis, D. Perjanjian bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Untuk yang A, perjanjian tertulis berdasarkan akte notaris. Pertama, akte notaris adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh seseorang notaris dan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165. Akte tersebut bersifat mutlak dan mengikat. Lebih jelasnya, akte adalah dokumen tertulis autentik sebagai bukti perjanjian suatu peristiwa dan dibuat di hadapan pejabat berwenang seperti hakim, jaksa, atau notaris. Kedua, kontrak yang bersifat tertulis seperti kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan, di mana para pihak mendatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kontrak bisnis didaftar mewenangkan oleh notaris kontrak bisnis dilegislasikan di depan notaris bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akte notaris. Ketiga, peranan notaris dalam pembuatan suatu akte kontrak adalah menerjemahkan transaksi bisnis yang hendak dilakukan oleh pihak dan dapat mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak sehingga memberikan jaminan atau kepastian secara hukum sampai terrealisasinya kontrak secara definitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Kelompok 9, maaf saya potong. Ini berhubung waktu Zoom-nya mau habis, bisa saya ini ya, close dulu ya nanti ya, setelah itu bisa masuk lagi ya teman-teman semua ya. Satu kali sesi login lagi ya teman-teman. Oh iya Pak, Oke, ini keluar dulu atau gimana? nggak usah, langsung saya end aja. Setelah ini langsung login lagi ya. Gitu ya. Oke. Ya Pak. Oke. Pak, ini share screen-nya sudah muncul belum, Pak? Sudah Mbak, sudah Mbak. Sudah. Pak, mohon maaf, anggota saya ada yang belum di ACC, Pak. Oh, ini sudah. Sudah, Mbak. Sudah masuk belum? Sudah masuk ya?
Kelompok 9 sudah masuk semua anggotanya? Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akta pihak dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Akta-akta yang boleh dibuat oleh notaris diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pendirian perseroan terbatas, perubahan juga risalah rapat pemegang saham. 2. Pendirian yayasan. 3. Pendirian badan usaha lainnya. 4. Kuasa untuk menjual. 5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli. Next. Sebentar. B. Perjanjian tertulis menggunakan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikut sertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak untuk itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut. Misalnya surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan, keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubui cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila di kemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Setiap akte di bawah tangan diwajibkan dibumbui dengan surat pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Fungsi akte di bawah tangan legalisasikan notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan. Kedua, kekuatan akte di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak di
atas materai akte di bawah tangan dilegalisasikan dan akte di bawah tangan pada dasarnya sama, tetapi pada akte di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris atau pejabat umum, hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan karena pada akte di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris atau pejabat umum, para pihak menandatangani akte tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akte tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris. Berdasarkan studi kasus CV Bumi Pertiwi, maka perjanjian tertulis menggunakan akte di bawah tangan ialah surat sewa menyewa, surat jual beli, dan surat perjanjian kerjasama, meliputi surat perjanjian kerjasama perdagangan, surat perjanjian kerjasama penanaman modal, surat perjanjian kerjasama investasi, surat perjanjian kerjasama antar usaha, surat perjanjian antar kerjasama bagi hasil, surat perjanjian kerjasama komitmen fee. Selanjutnya, perjanjian tidak perlu tertulis, tidak perlu menggunakan akte. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengaitkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perkaitan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengkaitkan secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya dibacakan oleh Adel. Perjanjian bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Surat perjanjian kerjasama merupakan surat yang memiliki isi mengenai ketentuan khusus dari kesepakatan yang dilakukan oleh antar pebisnis. Pihak terkait harus terdiri lebih dari satu pihak. Mereka harus memahami semua hak dan kewajiban yang sesuai dengan isi dalam surat tersebut. Surat perjanjian kerjasama juga dijadikan sebagai kesepakatan untuk banyak aspek seperti urusan bisnis. Tetapi untuk membuat surat ini juga tidak boleh sembarangan, karena surat ini dapat digunakan sebagai pegangan dalam melakukan perjanjian dengan pebisnis lainnya. Next. Jenis dan contoh surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian autentik adalah jenis surat yang pertama dan dibuat untuk pejabat pemerintah sebagai peran saksi dalam kesepakatan bersama. Surat perjanjian di bawah tanah adalah jenis tangan yang kedua ini dibuat tanpa hadirnya saksi atau terdapat tanda sebagai bukti dari pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwa surat yang pertama memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Keuntungan membuat surat perjanjian kerjasama. Memiliki keamanan yang kuat, terdapat hak dan kewajiban bagi semua pihak, dapat meminimalkan resiko sebagai pengacu untuk menyelesaikan masalah dan dalam kerjasama. Ciri-ciri surat perjanjian kerjasama. Yang pertama, memiliki judul surat yang tertulis secara jelas, padat, singkat, dan rinci. Kedua, terdapat identitas seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama dan tercantum dengan sejelas-jelasnya. Ketiga, terdapat latar belakang yang ada pada kesepakatan bersama juga harus tercantum. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, silakan teman-teman. Kalau ditanyakan, soalnya ini agak kompleks juga bahasanya tentang jenis transaksi bisnis ya. Silakan kalau buat teman-teman dari kelompok lain. Kalau nggak ada, saya tanya duluan. Nah, untuk kelompok 9 ya. Nah, apakah perjanjian itu harus memakai akte notaris? Apakah setiap perjanjian itu harus memakai akte notaris? Ya, bisa dijawab. Izin saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Tidak semua jenis perjanjian harus dibuat dalam bentuk akte notaris dan perjanjian tersebut tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Oh iya. Ya, begitu ya. Jadi untuk perjanjian yang dibuat dari notaris itu seperti pada hal umumnya tadi yang sudah dijelaskan di slide ya. Seperti pendirian PT, CV, terus yayasan maupun badan usaha lainnya. Terus perjanjian sewa menyewa, jual beli maupun kuasa untuk menjual. Itu salah satu perjanjian yang umumnya dilakukan di untuk sebagai akte notaris. Itu. Jadi nggak harus semua ada kerjasama perjanjian ke akte notaris, nggak harus seperti itu ya. Oke. Ini kalau yang perjanjian di bawah tangan itu prinsipnya tadi adalah perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, yaitu secara internal ya, dan nggak ada campur tangan orang luar ya yang berwenang serta tanpa suatu baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tanpa melalui notaris ya. Kalau akte di bawah tangan ya, ini beda ya antara perjanjian di bawah tangan dan akte ya. Itu perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang tidak melibatkan pejabat umum ya, notaris dan PPAT dan sebagainya. Sementara akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, notaris, PPAT itu pejabat membuat akte tanah ya, yang membuat akte otentik seperti tercantum dalam pasal 1868 KUHP data itu ya. Oke, apa saja sih contoh akte di bawah tangan? Yaitu tentang akte kelahiran, kematian, perkawinan, atau notaris, atau akte yang mengangkut tentang perjanjian kesepakatan untuk kedua belah pihak, yang isinya sesuai dengan asas kebebasan untuk bekerjasama atau berkontrak. Seperti itu. Ya. Nah, tadi dijelaskan yang tentang perjanjian bisnis ya, yang poin D itu, yaitu perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersil ya, bisnis yang pasti tujuannya untuk komersil ya, atau dengan kata lain kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terdekat dalamnya bermuatan untuk komersil atau bisnis itu. Oke, terus setelah itu kontrak bisnis internal ini yang lumrahnya diketahui seperti adanya perjanjian kontrak kerja ya, kontrak kerja dengan antar perusahaan atau manajemen dengan karyawan, itu seperti perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT, terus perjanjian kerja waktu tetap atau PKWT,
dengan metode paruh waktu, dengan pemborongan pekerjaan dan sebagainya yang berhubungan dengan jenis pekerjaan internal seperti itu. Oke, itu ada yang tanyakan dari kelompok lain? Silakan teman-teman kalau ada yang tanyakan. Saya izin bertanya. Iya, dengan siapa Mbak? Hani, Oh iya Mbak Ani Jasmine ini ya. Pak, saya mau tanya, sebenarnya MOU dengan perjanjian itu sama atau beda, Pak? Lantas kalau beda itu perbedaannya apa? Gimana Terus, antara istilah MOU dengan surat perjanjian kerjasama gitu? iya, Eh, MOU dengan perjanjian itu sama atau beda? Sama Mbak, cuma beda nama aja. Kan MOU kan Memorandum of Understanding ya, surat perjanjian kerjasama juga gitu. Gini, jelas jenisnya kan surat perjanjian ada berbagai macam ya. Seperti kita ya ada MOU, Memorandum of Understanding, terus MOA atau MOA, Memorandum of Agreement gitu, surat perjanjian persetujuan. Nah, itu hampir sama semua, tapi yang membedakan kontennya atau isinya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti itu. Apakah itu bersifat mengikat, Pak? Iya, mengikat karena di MOU itu sendiri ada tanda tangan kedua belah pihak ya, jual beli, membeli dan menjual. Kalau perjanjian sewa menyewa ada penyewa dan yang ini menyewa itu beserta saksi-saksi. Saksi harus tanda tangan dan harus adanya tanda tangan di atas materai juga. Biasanya dibuat 4 rangkap ya. Gitu, ya. Itu Mbak. Ya, ada lagi Mbak Ani? Pak, saya mau tanya, Ya, silakan. kalau semisal ada orang mempunyai kontrak ya. Nah, kontrak itu apabila kontrak itu udah selesai, apakah kontrak itu harus disahkan oleh notaris, Pak? Kontrak apa dulu nih maksudnya? Kontrak apa ya? Contohnya apa? Benar-benar. Kayak perjanjian tanah atau rumah atau akte gitu, Pak. Iya, kalau misalkan perjanjian dengan nominal yang besar dan aset yang berharga, tetap harus disahkan oleh notaris. Itu untuk lebih amannya ya. Jadi terus mengacu pada kasus yang sebelumnya juga sih, yang ke 10 itu. Lantas gitu untuk penyelesaiannya biasanya berapa hari ya Pak kalau untuk mengurus ke notaris gitu? Tergantung ini ya, Mbak. Setiap notaris waktu penyelesaiannya beda-beda gitu. Jadi kan notaris juga harus memproses tentang konten, terus kevalidan, keabsahan dari surat perjanjian itu. Gitu. Dan baru nanti setelah semua selesai, baru mengundang kedua belah pihak untuk saling persetujuan ya, atau saling tanda tangan ya. Gitu. Gitu Mbak Hani. Sudah jelas Mbak Hani? Terus kalau ini Pak, kalau perjanjian bawah tangan sama akte itu perbedaannya apa Pak? Perjanjian bawah tangan sama akte bawah tangan. Iya. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, ya. Nah, kalau apa namanya perjanjian bawah tangan sama akte bawah tangan itu, kalau perjanjian itu intinya dibuat dan tangannya oleh pihak yang melibatkan pejabat umum seperti notaris ataupun PPAT ya. Kalau akte itu
autentik ya. Ini akte yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktenya. Jadi aktenya untuk dari pejabat yang membuatnya, perjanjiannya itu yang konteksnya itu yang melibatkan pejabat umumnya itu tadi. Tarik saya tadi. Gitu Mbak. Oh, iya Pak, makasih. Ya. Baik, ada lagi yang lain, teman yang lainnya? Kalau nggak ada, bisa diakhiri dulu aja kelompok 9. Sekian dari kelompok saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman, udah selesai semua ya kelompoknya yang presentasi ya. Ini saya harapkan nanti akan ada tugas kelompok lagi setelah UTS ya. Saya harapkan sih nggak berubah ya untuk daftar kelompoknya ini ya. Oke, insya Allah kita minggu depan ya akan melakukan ini ya, ada sudah mulai menempuh UTS, Nah, UTS-nya secara daring ya, di e-learning ya seperti semester sebelumnya. Ya. Terus ini soalnya esai ya pasti. Nah, ini di kelas ini perlu saya sebutkan kisi-kisinya enggak? Iya Pak. Perlu, Perlu Pak. Pak. Oke, ya udah perlu dicatat aja Mbak. Kisi-kisinya yang keluar itu yang pertama tentang badan hukum sebagai subjek hukum, ya. Terus yang kedua itu tentang objek hukum, ya. Jadi yang pertama subjek hukum, yang kedua tentang objek hukum, terus yang ketiga tentang surat perjanjian hutang. Terus saya sebutkan globalnya ya, nanti dari tema itu yang keluar bisa spesifik yang ditanyakan ya. Tentang surat perjanjian hutang, terus yang keempat itu tentang perjanjian para laba atau franchise ya. Udah, itu dulu. Nanti soalnya ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Kisi-kisinya itu tadi yang 4 bisa dipelajari, fokus belajar dulu. Bukan berarti itu aja yang dipelajari, tapi juga materi lain juga penting untuk pelajari. Baik, ada yang naik kan teman-teman? Saya mau tanya, Pak. Hmm. Untuk esainya itu ngetik di e-learning atau di kertas ya? Nulis di kertas ya, Pak? Kalau saya sih ya, itu bisa seenaknya mahasiswa sendiri ya. Maksudnya gini, jadi saya terimanya dalam format PDF, tapi dalam format PDF itu bisa kalian tulis tangan atau ngetik di Word. Yang penting sama kalian submit filenya dalam bentuk PDF seperti itu. Tapi kalau tulis tangan, yang tangannya ini ya, yang bisa dibaca ya tulisannya ya. Ada mahasiswa yang submit ke saya itu tulisannya malah nggak bisa dibaca itu. Mau di Word silakan, tapi di convertnya ke PDF ya, di e-learning ya. Jadi nggak langsung ngejaga di e-learning ya, topik filenya aja. Ada lagi nanya kan?
Sudah Pak, tidak ada mungkin. Diperhatikan waktu ujiannya, waktu tesnya sesuai waktu kuliah ya. Jam 10.20 ya, teman-teman ya. Nanti setiap soal ada bobotnya sendiri ya, kan harus pilih-pilih mana yang bobotnya paling besar, jawabannya yang harus tepat dan paling lengkap juga itu. Nanti waktunya kurang lebih 1,5 jam ya, seharusnya 1 jam, teman-teman saya kasih tolong 1,5 jam ya, 90 menit ya itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk yang terlambat submit ya di e-learning. Oke, cukup teman-teman, nggak ada yang lagi. Insya Allah kita setelah UTS bisa nama lagi untuk penemuan tatap muka ya. Jadi saya aja ini masih ada halangan, saya nggak bisa tatap muka langsung di kampus. Jangan lupa ada presensinya di learning ya, di pertemuan ke-7 semua. Baik, kalau nggak ada lagi, saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, wabillahi khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.